Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund yang dikenal dengan singkatannya IMF, sampai sekarang masih getol menawarkan bantuan keuangan ke berbagai negara yang sedang terhuyung-huyung perekonomiannya. Bantuan keuangan dari IMF akan sangat membantu negara-negara yang membutuhkannya. Tetapi bantuan itu adalah jeratan utang, yang pada gilirannya bakal memberatkan negara bersangkutan. Apalagi jika tidak mampu mengelola bantuan atau pinjaman yang harus dicicil, lengkap dengan bunganya, dalam jangka waktu yang cukup lama. Indonesia pernah terjerat utang dari IMF selama 8 tahun. Krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998 memaksa Presiden Soeharto untuk menandatangani persetujuan pinjaman dari IMF sebesar 23,53 miliar dolar Amerika yang dicairkan secara bertahap, melewati beberapa era kepresidenan. Pencairan utang itu berakhir pada 2003 atau pada era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, guna mendukung restrukturisasi perbankan dan penguatan fiskal. Total dana IMF yang dicairkan hingga tahun tersebut tercatat sekitar 14,99 miliar dolar Amerika. Artinya tidak seluruh pinjaman yang disepakati pada tahun 1998 dicairkan IMF karena pemerintah Indonesia sudah tidak memerlukannya lagi. Dan alhamdulillah, seluruh pinjaman dari IMF tersebut termasuk bunganya telah berhasil dilunasi pemerintahan Indonesia pada 2006 di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 20 tahun kemudian, tepatnya pada medio April 2026, IMF justru terperangah karena pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai berhasil menjaga stabilitas makroekonomi justru di tengah tekanan dan ketidakpastian ekonomi global akibat perang berlarut di Eropa Timur dan Timur Tengah. Pernyataan itu disampaikan Managing Director IMF Kristalina Georgieva dalam acara IMF Spring Meeting di New York, Amerika Serikat pada 14 April 2026. Kristalina bahkan menyebutkan Indonesia saat ini merupakan salah satu cahaya atau titik terang di tengah perekonomian global yang sedang suram. Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa sempat bertemu dengan Managing Director IMF Kristalina Georgieva. Dalam kesempatan itu, Purubaya mengatakan kepada Kristalina bahwa Indonesia sedang tidak membutuhkan bantuan IMF. Pihak IMF pun bingung dengan kemampuan Indonesia bertahan di tengah ketidakpastian global. Ya, mereka agak bingung sebetulnya tadinya, kenapa kita bisa bertahan di tengah keadaan global yang seperti ini. Tapi saya jelaskan bahwa memang kita sudah merubah kebijakan sejak akhir tahun lalu dan dampaknya sudah jelas. Jadi ekonomi kita sedang mengalami percepatan ketika ada tambahan shock dari ketidakpastian global dari harga minyak yang tinggi, sehingga kita bisa menyerap shock yang terjadi. Dan dia kelihatannya senang dengan keadaan seperti itu, tapi mereka tidak akan melakukan kebijakan khusus untuk membantu negara-negara lain, tapi yang jelas mereka akan memberitahukan ke seluruh dunia negara-negara mana saja yang performanya bagus. Purubaya sangat gembira karena bukan hanya IMF yang menaruh kepercayaan pada Indonesia, tetapi juga World Bank serta pemeringkat rating Standard & Poor's atau S&P. Kedua lembaga internasional itu ditemui Purubaya di Washington DC untuk menjelaskan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia dalam meningkatkan performa ekonominya. Bank Dunia menurut Purubaya bahkan mencoba menggali lebih dalam mengenai bentuk kerjasama yang mungkin bisa dijalin dengan Indonesia dengan prinsip saling menguntungkan. Sedangkan S&P akan memberikan peringatan BBB dengan outlook yang tetap stabil untuk perekonomian Indonesia. BBB adalah istilah ekonomi yang menunjukkan bahwa sebuah negara berada dalam posisi investment grade atau layak investasi. World Bank dan rating agency amat puas dengan penjelasan kita tentang strategi kita. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. Kepercayaan juga muncul dari sejumlah investor potensial Amerika Serikat. Pada mulanya, ujar Purubaya, para investor itu ragu dengan kemampuan Indonesia mempertahankan fiskal di tengah gejolak ekonomi global, lantaran adanya kabar burung bahwa fiskal Indonesia bermasalah. Namun setelah Purubaya menjelaskan kondisi fundamental makroekonomi Indonesia serta strategi fiskal yang dijalankan pemerintah,
para investor itu akhirnya percaya, sehingga mereka pun berminat menanamkan investasi di Indonesia. Oh, tadi pagi kita ketemu 18 investor besar, di antaranya yang besar adalah Goldman Sachs sama Fidelity, di samping yang lain juga besar-besar. Mereka sepertinya pengen menanyakan, ingin tahu komitmen kita terhadap pertumbuhan, terhadap anggaran seperti apa, dan masuk akal nggak. Jadi kita udah jelaskan ke mereka dengan detail dan komprehensif apa yang kita lakukan, apa dampaknya ke anggaran, apa dampaknya ke pertumbuhan ekonomi. Jadi mereka suka sekali dengan penjelasan kita bahwa kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat tanpa mengorbankan kehati-hatian kebijakan fiskal. Semua berita gembira yang dibawa Purbaya dari New York dan Washington DC, Amerika Serikat, seyogianya disikapi dengan optimistik oleh seluruh masyarakat. Karena semua itu membuktikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah berusaha keras menjaga ekonomi Indonesia tetap tegar dan terus tumbuh di tengah ketidakpastian global. Jadi tidaklah benar jika kelompok-kelompok anti pemerintah menyebutkan bahwa Indonesia gelap, sebab Indonesia justru terang benderang. Seperti yang dikatakan IMF, Indonesia adalah salah satu cahaya yang bersinar di tengah suasana ekonomi global yang temaram. Proyeksi yang lebih optimistis muncul dari Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank alias ADB. ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mencapai 5,2% pada tahun 2026 berkat permintaan domestik yang kuat. Hal ini juga mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga. Melalui proyeksi yang disampaikan dalam laporan Asian Development Bank Outlook 2026, ADB memperkirakan ekspektasi Indonesia akan tetap terjaga dalam kisaran target yang ditetapkan. Men of our time.